Bismillahirrahmanirrahim. Kita manusia ini nggak bisa memilih takdir. Dan tidak bisa memilih takdir. Kalau seandainya saya bisa memilih takdir, mungkin kita akan memilih meminta jadi anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau minta jadi Rasul pun tidak mungkin, betul. Si miskin pun berkata, kalau seandainya saya bisa memilih takdir, mungkin saya pengen menjadi cucunya Nabi Daud, anaknya Sulaiman, betul. Cuma kan kita nggak bisa memilih takdir. Jadi saya ingat dulu sekitar hampir 10 tahun yang lalu saya mulai belajar untuk empati, mengumpulkan anak-anak yang saya lihat memang banyak yang harus dibantu. Anak-anak yang dibuang di jalan, bayi yang ditinggal di rumah sakit, korban KDART, yang acap kali dipandang buruk oleh segelintir manusia ini. Ya, walaupun saya nggak kumpulkan di rumah saat itu, cuman respon pun ada yang kita datangi mereka. Banyak orang yang mengatakan, Ustaz Suhan, Anda ini mengumpulkan orang yang nggak jelas nasabnya. Saya bilang, jaga lisan Anda lah. Ini anak gak bisa milih takdir, dia juga pengen seperti kalian. Tapi saya punya Islam yang asik, agama yang Masya Allah, agama yang Rasul katakan al-amal bi khawatimiha, amalmu tergantung akhir bukan awal. Allah gak peduli siapa kita dulu, Allah lihat siapa kita sekarang. Ini menjadi sebuah semangat bahwa ternyata memang betapa banyak kemuliaan yang datang dari sesuatu yang tak dipandang mulia. Bagaimana orang bisa tahu indahnya mutiara berkelas ini kalau nggak pernah merasakan bagaimana lumpur yang menutupi cangkang mutiara tersebut? Bagaimana kita bisa paham kelas berlian ini kalau kita nggak pernah tahu bongkahan intan yang pernah ada? Kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu bahwa kemuliaan datang dari sesuatu yang memang Allah bikin mulia. Makanya manusia mana yang nggak punya masa lalu? Kita punya Rasul yang memiliki sahabat-sahabat yang punya masa lalu, betul. Tapi kaum mereka lihat kemuliaan yang Allah titipkan melalui mereka ini bisa menjadi sebuah sabab. Ternyata kesempurnaan itu dengan waktu dan ilmu. Tidak bisa orang langsung sempurna, dan memang tidak ada orang yang sempurna. Kita makhluk yang bernama manusia, keturunan Adam. Yang demi Allah, Adam adalah manusia yang berbuat salah. Apalagi keturunannya, kullu bani Adam khata. Bahwa setiap anak Adam ini memiliki kesalahan. Jadi selama kita yakin kita turunan Adam, tolong ya, jangan pernah merasa suci walaupun nama kita suci. Nggak perlu merasa maksum walaupun kita turunan Haji Maksum. Karena nggak ada orang yang maksum, nggak ada orang yang suci. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti memiliki kesalahan. Indahnya Islam ketika dikatakan bahwa wa'at bi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Wa'at bi sayyi'atal hasanat tamhuha. Ikuti perbuatan dosa dan maksiat yang kau lakukan yang kau tak bisa meninggalkan dengan kebaikan. Karena kebaikan ini akan menghilangkan keburukan yang kita lakukan. Allahu akbar. Kita orang yang mungkin berbuat kesalahan, cuma kan Allah masih kasih panjang umur kita untuk bisa menutupi kesalahan dengan kebaikan. Ini yang dimaksud. Cuma untuk menutupi kesalahan dengan kebaikan, kita butuh cara. Nah, sebelum terlambat, yuk kita belajar. Ada kebaikan yang Allah tebar, yang kadang orang nggak paham itu adalah kebaikan. Karena sifat manusia begini, bro. Manusia adalah makhluk kadang yang membenci sesuatu yang dia tidak ketahui. Manusia adalah makhluk yang mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui. Atau manusia makhluk yang membenci sesuatu yang dia tidak ketahui. Entah kita di golongan yang mana. Mungkin masa lalu kita mencintai sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, kita mencintai narkoba, kita mencintai dunia hitam, kita mencintai sesuatu yang orang nggak bakal mencintainya. Bahkan sampai ada orang yang jatuh cinta kepada orang yang Allah benci. Tenang sayang, walaupun semua orang membencimu,
dunia menghardikmu, bahkan Allah pun membencimu, aku tetap mencintaimu. Ini love is blind. Cinta buta. Emang endingnya mau kemana? Ukuran Islam tuh Allah. Waktu bercerita, belajar kita mulai tentang cinta dan benci karena Allah. Ya kalau bicara hidup sih terserah kita. Ish masyi'ta. Uniknya Bandung kan di sini nih. Kita akan lihat di mana style ini bebas banget. Ini kalau motor sudah freestyle sudah ya, bebas. Nggak ada aturan main custom abis. Kita mau kajian di masjid, ayo. Dari mulai bintang 6 Trans Studio sampai pabrik, sampai barak abri juga ada gitu kan. Nggak menghalangi. Kalau saya sih memandangnya positif banget ya. Tadi saya pikir Instagram, ternyata bukan ya. Saya ingin di up langsung. Saya katakan di awal saya turun tadi dari kendaraan yang boleh minjem gitu ya. Karena ini sensitif banget sosmed. Orang Ustadz pakai mobil, Ustadz sombong pakai mobil, minjem, aduh. Harus open manajemen amat sih. Ya, ini kita akan buktikan bahwa Islam ini rahmatan lil